Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Marilah kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memanjatkan segala puja dan puji hanya untuknya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan, diberikan taufik olehnya untuk melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu mendirikan sholat Jumat. Semoga apa yang kita laksanakan dari berbagai macam ketaatan diterima olehnya dan dimaktubkan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Meskipun kata Allah hanya sedikit di antara hambaku yang mampu menjadi orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan model, untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan bagi seluruh manusia yang hidup di akhir zaman ini, agar meraih kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa beriltizam dengan sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada diri pribadi dan juga jemaah sekalian dengan sebuah wasiat yang merupakan wasiat pusaka dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun, mulai dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diutus mereka kecuali Allah memesankan pesan ini yang juga menjadi pesan khatib untuk semuanya, yaitu pesan takwa. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami wasiatkan, telah kami pesankan kepada setiap nabi yang diutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga kini kepadamu untuk umatmu wahai Nabi Muhammad SAW, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa setiap apa yang akan kita ucapkan dari omongan kita, dari perkataan kita, apa yang kita fikirkan di dalam otak kita, dan apa yang akan kita laksanakan dari rutinitas dan aktivitas kita, yakinkan kepada diri kita masing-masing bahwa itu ada dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melindungi kita dari bermaksiat kepadanya. Fadzaqat tuqa, itulah esensi daripada ketakwaan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa manusia hidup, kita hidup itu karena ada dua unsur yang bersatu, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Adanya roh dan jasad bersatu, itulah yang menjadikan kita hidup. Ketika dua unsur ini berpisah, itulah yang disebut dengan kematian. Maka kalau kita boleh beranalogi, sesungguhnya ruh itu ibarat mesin dalam sebuah kendaraan, dan tubuh kita ini bagaikan karoserinya. Sehingga wajar kalau kita ingin memperhatikan penampilan kendaraan kita supaya terlihat bagus, supaya terlihat menarik, supaya enak dipandang. Tetapi akan sangat tidak tepat kalau perhatian kita cuman ke situ. Karena ada mesin yang menggerakkannya, yang menjalankannya, yang butuh perhatian lebih supaya kendaraan itu bisa beroperasi. Begitulah tubuh kita. Kalau selama ini kita sudah memberikan porsi yang cukup
untuk memperhatikan kesejahteraan tubuh kita, fisik kita, dengan makanannya untuk pertumbuhannya dan kesehatannya, dengan pakaiannya untuk penampilannya dan juga rumah serta kendaraannya, maka kita pun perlu memberikan porsi yang cukup pula untuk kesejahteraan dan kesehatan batinnya, rohaninya. Kalau mesin saja harus diisi bensin, harus diganti oli, harus ganti spare part bahkan secara berkala, maka sesungguhnya tubuh kita itu punya mesin juga, yaitu ruh yang secara berkala dia juga harus diberikan suplemen dan vitamin. Apa suplemen dan vitaminnya? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendatangkannya? Yaitu dengan belajar, dengan ta'lim, dengan kita mengaji dan kemudian mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan daripada majelis ilmu tersebut. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim juga kemudian mengatakan, innal abda innama yaqta'u manazil as-sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi, wat taqwa fil haqiqah taqwal qulub la taqwal jawarih. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya ketika dia mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjalanan itu ditempuh dengan amalan hatinya, dengan kegigihan hatinya, bukan dengan perilaku badannya semata. Karena memang amalan itu akan sampai kepada Allah ketika amalan itu dilandasi dengan keikhlasan dan juga mutaba'atur Rasul, dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tanpa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata beliau, wattaqwa fil haqiqah taqwal qulub lal jawarih. Ketakwaan yang sejati sesungguhnya ketakwaan hati, bukan ketakwaan fisik, bukan ketakwaan badan. Di antara yang menumbuhkan ketakwaan hati kita adalah nilai qanaah yang harus kita tanamkan. Terlebih dalam suasana seperti sekarang yang serba sulit karena adanya pandemi dan lain hal sebagainya. Sehingga kondisi kita terutama secara ekonomi, semua kita dalam kondisi yang sama. Bukan hanya kita, bahkan secara global, secara internasional semua merasakan yang sama. Maka ada satu sifat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi suplemen, untuk menjadi penggerak jiwa kita, mesin kita, yaitu sifat qanaah. Apa itu qanaah? Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Qanaah kata para ulama adalah sifat hati kita rela, ridho, menerima segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki, sebagai rezeki jasmani kita. Tidak merasa kurang, tidak merasa gundah gulana dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membagikan rezeki. Allah Maha tahu siapa yang harus diberikan banyak, Allah Maha tahu siapa yang harus diberikan itu sedikit. Itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizq." Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki liman yasha, bagi yang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqdir, dan sekaligus Allah menentukan takarannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kondisi hambanya dan Maha melihat. Ikhwatal iman, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Sehingga Rasulullah SAW mendorong kita untuk memiliki sifat qanaah ini. Maka Rasul mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang dia menyongsong paginya dalam kondisi memiliki keimanan, keislaman di dalam hatinya, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup, bukan yang berlimpah tapi yang cukup. Berlimpah belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, tapi cukup insya Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah di dalam dirinya. Tiga ini kalau ada di dalam diri kita, maka Rasul mengatakan bahwa kita menjadi orang yang beruntung. Ikhwa fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita juga Rasulullah SAW untuk menanamkan sifat itu. Kenapa? Karena dengan memiliki sifat itu kita akan terhindar dan sekaligus akan mendatangkan keberkahan, terhindar dari segala
keburukan. Di antaranya ketika kita punya sifat qanaah, maka itu akan mendorong kita menjadi orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kun wara'an takun a'badan nas wa kun qana'an takun ashqaran nas. Jadilah engkau orang yang wara', yang menjaga kehormatan diri, maka engkau akan menjadi orang yang paling soleh. Dan jadilah engkau orang yang memiliki sifat qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah juga, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, akan menjauhkan kita dari segala sifat, dari segala kesempatan untuk kita melaksanakan perbuatan dosa. Untuk terhindar kita dari sifat hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memiliki sifat qanaah ini, sehingga kata Ibnu Mas'ud, kata seorang ulama salaf mengatakan, wajadtu atwalan nasi ghamman al-hasud wa ahnahum aishan al-qanu'. Aku dapati daripada penelitian hidupku, sepanjang hidupku aku dapati bahwa orang yang paling gundah gulana, yang paling galau itu adalah orang yang di dalam dirinya memiliki rasa dengki, rasa hasad. Dia gundah kalau temannya punya motor baru, punya mobil baru, ngambil rumah baru dan seterusnya. Wa ahnauhum aishan adalah al-qanu, sementara orang yang paling tenang hidupnya, damai hidupnya adalah orang yang punya sifat qanaah. Ikhwafiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kata seorang ulama mengatakan, in kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Ketika kita memiliki sifat qanaah, maka kita akan menjadi raja di dunia ini seperti orang-orang yang menguasai dunia ini dengan hartanya. In kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu diukurnya, kekayaan hati, ketenangan hati diukurnya dengan harta yang melimpah, akan tetapi ghina an-nafs, akan tetapi dengan kekayaan hati, lapang dada, qanaah, menerima apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jatah kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Lalu bagaimana supaya kita jemaah sekalian punya sifat qanaah dan tumbuh subur sifat qanaah itu di dalam jiwa kita, di dalam diri kita? Yang pertama, kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertawakal atas segala apa yang menjadi takdir kita dan bersabar, maka itu akan menjadi penghidup dan penyubur sifat qanaah di dalam diri kita. Yang kedua, kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rizki. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang hidup, kata Allah, kecuali Allah bertanggung jawab untuk memberikan rezeki kepadanya. Sehingga kata para ulama, rezeki itu tidak diatur dengan gigihnya kita berusaha dan tidak berkurang dengan malasnya seorang berusaha, tetapi kita diwajibkan untuk berusaha. Jadi kita berusaha adalah kita menjalankan kewajiban, bukan untuk mencapai hasil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha tahu dan Maha pemurah kepada hamba-hambanya. Kemudian ikhwatal iman wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan suatu rahmat, rezeki kepada seorang, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang
akan menghalanginya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikan rezeki kepada seseorang, maka kekuatan sebesar apapun tidak akan bisa memberikan rezeki kepada seorang tersebut. Ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kemudian para ulama menyimpulkan daripada hadisnya itu, tidaklah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang itu meninggal dunia bertemu dengan ajalnya kecuali semua rezekinya itu telah sampai kepadanya. Sehingga tidak ada orang yang meninggal dunia kemudian rezekinya masih jauh di tempat yang lain. Semuanya sudah sampai kepada orang tersebut. Kemudian ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir di antara motivasi yang dapat memupuk qanaah di dalam diri kita, kita pun harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini memang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin sama, kita ini hidup sebagai makhluk sosial, ditakdirkan oleh Allah demikian. Maka contohnya gedung yang kita tempati saat ini harus ada bagian yang pemiliknya, menjadi pemilik gedung ini, harus ada sebagian orang yang menjadi pengurusnya, pengelolanya, harus ada sebagian orang yang menjadi pemilik, yang menjadi tenant-tenantnya untuk memanfaatkan gedung ini, harus ada yang menjadi suppliernya supaya hidup kegiatan ekonominya misalnya, harus ada yang menjadi bagian kebersihannya supaya kemudian terawat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan itu di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaksimuna rahmat rabbih. Nahnu qasamna bainahum liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang mengatur rezeki? Bukan. Kamilah yang mengaturnya. Supaya apa? Supaya kata Allah Subhanahu wa taala di antara mereka satu sama lain saling membutuhkan, saling membantu, saling bahu membahu dan bekerja sama. Ikhwatal imani wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat qanaah, menanamkan di dalam diri kita sifat qanaah, lalu kemudian kita merawatnya, menyuburkannya sehingga kita menjadi orang yang pemenang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, sehingga kita menjadi orang yang kaya secara hakiki sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.